Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjutkan kembali terkait dengan materi strategi TOEFL di bagian reading comprehension section. Baik, sebelum kita lanjutkan topik diskusi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan melakukan review terkait dengan materi yang sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji beberapa topik berikut ini ya. Di antaranya kita mulai atau kita awali dengan bagian-bagian tes TOEFL ya, atau structure of the TOEFL test. Itu dibagi menjadi 3, yaitu ada listening, ada structure and written expression, dan juga reading comprehension. Untuk listening itu 40 menit, structure and written expression kurang lebih 25 menit, dan reading comprehension kurang lebih 55 menit. Dan untuk soal sendiri, untuk listening ada 50 soal, structure and written expression itu ada 40 soal, dan reading comprehension umumnya ada 50 soal. Nah, dari structure of the TOEFL test ini sekaligus saya mengingatkan kembali bahwa diperlukan juga strategi untuk memanage waktu dan juga energi ya, karena ketika mengerjakan soal TOEFL, pertama diawali listening ya, selama 40 menit untuk 50 soal, dilanjutkan dengan structure and written expression sejumlah 40 soal. Itu tentu sudah menguras energi dan tenaga, dan khusus untuk reading comprehension dengan demikian menjadi bagian yang paling challenging ya, kaitannya dengan manajemen waktu dan juga manajemen energi ketika mengerjakan soal-soal TOEFL. Baik. Nah, karena reading comprehension ini menjadi seksi terakhir atau bagian terakhir dari tes, oleh karenanya perlu strategi di mana dalam kondisi yang relatif sudah terkuras energi kita, bagaimana kemudian harus memecahkan 50 soal ya, dengan waktu 55 menit, ditambah umumnya ketika mengerjakan soal-soal reading comprehension ini diperlukan kemampuan kosakata yang baik ya, kosakata yang bagus ya. Nah, dengan kata lain, kemampuan kosakata yang baik, yang bagus itu akan berdampak pada nilai reading comprehension yang juga tinggi. Oke, selanjutnya di pertemuan sebelumnya juga sudah saya simulasikan bagaimana kita menghitung skor tes TOEFL kita ya. Nah, ini di tabel ini secara ringkas diingatkan kembali, ini adalah jumlah yang benar ya. Kemudian ini nilai konversinya ya, nilai konversinya untuk listening, structure, dan juga reading. Untuk listening yang 50 soal itu kalau betul semua maka nilai konversinya 68. Structure 40 soal kalau betul semua nilai konversinya 68, dan reading ini 50 soal kalau betul semua maka konversinya 67. Nah, jadi ini nanti tabel ini bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah skor TOEFL kita. Nah, ini sebagai contoh, jika di bagian listening kita betul 30 ya, kemudian structure juga 30, reading juga 30, maka ini nilai konversinya. Nah, ini nilai konversi ini ditotal dulu, kemudian dikalikan 10 dan dibagi 3. Dengan demikian, jika listening, structure, dan juga reading sectionnya kita betul 30, maka nilai konversinya berarti 51 ya, ditambah 54 ditambah 48, kemudian dikalikan 10 dan dibagi 3, artinya adalah 510. Nah, saya kira ini bisa dipraktikkan untuk menghitung berapa skor TOEFL kita. Dan dari sini juga sebenarnya sudah bisa kemudian digunakan sebagai strategi awal kaitannya dengan berapa jumlah skor yang diinginkan untuk TOEFL-nya. Misalnya kita menginginkan 430 skornya, maka diupayakan untuk listening itu dari 50 soal itu betul 20,
structure dari 40 soal itu betul 20, dan juga reading comprehension, reading section ya, dari 50 soal itu betul 20. Maka ini kita bisa dapat 430. Selanjutnya, untuk topik-topik yang disajikan di dalam reading comprehension, perlu diingat itu adalah topik-topik di bidang akademik ya. Bisa biologi, bisa sejarah, geografi, fisika, American history, biografi, ekonomi ya, social science, dan juga seni ya. Nah, ini untuk topik dari teks readingnya. Karena topiknya ini relatif akademik, maka kosakata umumnya juga relatif tidak mudah ya, karena bidang akademik. Oleh karenanya, strategi untuk memecahkan soal-soal di bagian reading section ini menjadi penting untuk dipahami. Karena apa tadi ya, ada 50 soal, 55 menit, berarti kita upayakan bahwa setiap soal itu selesai kurang dari 1 menit ya, karena waktunya juga cuma 55 menit untuk 50 soal ya. Nah, apa strategi yang kemudian bisa dilakukan? Ya, ada beberapa trik yang perlu diingat ya, karena kita juga berbaju dengan waktu. Yang pertama, tentu kita tidak perlu membaca teks dari awal hingga akhir. Jadi kalau membaca cukup di skimming saja. Skimming itu membaca sekilas untuk menentukan teksnya itu bidang apa. Oh, ini bidang biologi, oh ini bidang fisika, dan sebagainya. Yang kedua, read the question first to determine what information to look for. Jadi baca pertanyaannya dulu ya, untuk mencari tahu informasi apa yang dicari ya. Ini yang harus dilakukan gitu ya. Jadi yang pertama ini kan jangan membaca teksnya dulu. Nah, ini untuk menghemat waktu, tapi langsung dibaca soalnya, informasi yang ditanyakannya apa. Nah, ini menjadi lebih efektif. Baru kemudian kita mencari informasi yang ditanyakannya itu di dalam teks. Kemudian yang ketiga, avoid fixating on words that you don't understand, try to guess ya. Jadi hindari juga kita berpaku pada kata yang kita tidak tahu artinya ya. Jadi kalau sudah tidak tahu artinya ya sudah ditebak saja ya. Dan di pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar bagaimana cara menebak kata yang kita tidak tahu artinya. Kemudian yang keempat, guess the answer that you think it is the most correct ya. Dalam kondisi kita tidak tahu ya tentang jawaban dari sebuah soal di bagian reading section itu, pada akhirnya kita tebak saja gitu ya, kira-kira jawaban yang mungkin benar itu yang mana, karena jawaban yang salah ini tidak akan mengurangi skor TOEFL kita. Kemudian yang selanjutnya, kosakata menjadi penting. Kosakata itu penting di bagian reading ini untuk high-ring score, untuk mendapatkan nilai reading yang tinggi. Oleh karena penting untuk menambah kosakata. Kemudian yang keenam, memahami teks dan pertanyaan itu sangat penting ya. Ya, ini kalau kosakatanya bagus, nomor 6 ini bisa dilakukan, memahami teks dan juga pertanyaan ya. Tapi minimal kita harus tahu pertanyaannya ya, sehingga mengetahui informasi apa yang diminta ya. Kemudian yang ketujuh, don't read the text until you've read the question. Nah, ini juga sudah tadi di awal ya saya sampaikan bahwa jangan sampai kita membaca teks terlebih dahulu, tapi kita baca terlebih dahulu itu adalah pertanyaannya. Kalau mau membaca teks cukup skimming saja untuk menentukan jenis teksnya apa, bidang apa. Kemudian yang ke-8, if the first question asks about the main idea, don't answer it first. Jadi kalau pertanyaan pertama itu pertanyaan yang menanyakan tentang main idea atau topik, maka itu jangan dijawab dulu. Kenapa? Karena kita akan mampu menjawab pertanyaan tersebut nanti setelah pertanyaan yang lainnya itu bisa dijawab. Pertanyaan yang lainnya itu pertanyaan yang seperti apa? Pertanyaan yang terkait dengan
text-based question, pertanyaan terkait dengan kosakata, reference. Nah, itu nanti dari sana bisa disimpulkan untuk mencari the main idea itu. Jadi sekali lagi, kalau main idea sudah ditanyakan pertama kali, maka itu jangan langsung dijawab. Pindah ke pertanyaan selanjutnya dulu. Kemudian yang ke-9, whenever you find an answer in the text, don't go back looking for answers to other question in some place. Jadi di soal-soal reading comprehension di TOEFL itu biasanya disusun secara berurutan ya. Soal nomor 1 ketika jawabannya itu ada di paragraf pertama, maka soal kedua itu bisa dipastikan posisinya itu tidak di tempat itu, tapi di paragraf selanjutnya. Nah, jadi the question are arranged in order and so are the answers in the text gitu ya. Jadi pertanyaannya itu disusun secara berurutan dan jawabannya di teks juga ngurut gitu ya posisinya. Kemudian yang terakhir, avoid fixating on question that you think are difficult to answer. Nah, ini diulang lagi bahwa kita harus menghindari ya pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya. Jadi jangan berpaku pada pertanyaan yang sulit untuk dijawab, tapi mendingan ke pertanyaan yang mudah dulu untuk dijawab. Oke, jadi ketika menjawab soal reading section ini kita bisa bolak-balik ya. Misalnya kita menjawab soal nomor 1 ya, kemudian udah sampai nomor 10, tadi ada soal yang belum terjawab misalnya nomor 5, maka bisa balik lagi gitu ya. Cuma yang harus diingat adalah manajemen waktunya. Oke. Nah, selanjutnya ini singkat saja strategi yang harus dilakukan untuk menjawab soal-soal di bagian reading section. Selanjutnya adalah kita harus memahami jenis-jenis pertanyaan yang dimunculkan di dalam soal TOEFL bagian reading section. Jadi ini ada beberapa jenis, tapi tentu semua jenis pertanyaan ini derajat kesulitannya berbeda-beda ya. Ini ada factual or text-based question, ada vocabulary question, ada textual organization, restatement, the author tone or viewpoint, kemudian inference, reference, dan seterusnya. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini dari berbagai jenis pertanyaan ini ada 3 jenis pertanyaan yang bisa dijadikan prioritas ya. Yaitu yang pertama, dahulukan untuk menjawab soal kosakata ya, vocabulary ya, synonym question. Yang kedua adalah soal-soal reference, mencari acuan kata, dan yang ketiga adalah text-based question. Jadi pertanyaan yang dimulai dengan salah satu dari 4 W dan 1 H ya. What, where, when, why, kemudian how. Nah, itu adalah text-based question. Nah, perlu dipahami juga bahwa 3 jenis soal ini paling sering muncul di bagian reading section, dan ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan jenis-jenis soal yang lainnya ya. Jenis soal yang lainnya, 3 soal ini lebih mudah. Oleh karenanya, strategi menjawab soal di dalam reading section ini, prioritas soal yang dijawab pertama kali itu, yang pertama adalah soal kosakata, sekali lagi yang kedua reference, dan yang ketiga adalah text-based question, baru yang lainnya. Oke, kemudian di pertemuan sebelumnya ini kaitannya dengan improve your vocabulary ya, untuk meningkatkan kemampuan kosakata kita. Kaitannya dengan makna bahwa di dalam bahasa Inggris itu ada prefix, kemudian juga ada root atau stem, dan juga suffix ya, yang ini sering digunakan ya, di dalam soal-soal TOEFL, termasuk juga teks-teksnya ya, bahwa di dalam bahasa Inggris ada imbuhan stem, root atau akar, dan juga ini prefix ini imbuhan di awal ya, suffix ini imbuhan di akhir, kemudian stem ini, atau root ya, ini akar. Yang ini sering muncul di soal-soal TOEFL dan juga teks bagian reading comprehension. Dan prefix, suffix ini umumnya ditambahkan terhadap kata lain yang kemudian berdampak pada maknanya. Nah, dengan kata lain, kalau kita memahami
prefix dan juga suffix di dalam bahasa Inggris, ini akan cukup membantu kita di dalam memaknai kata ya. Nah, langsung saja mengingatkan prefix atau imbuhan di dalam bahasa Inggris diantaranya ini ya. Ada prefix up, ada ante, anti, be, gitu ya, ada this dan seterusnya ya. Sebagai contoh misalnya di sini kita ambil yang sering nih. Misalnya in. Nah, prefix in di dalam bahasa Inggris itu kan artinya in itu tidak. Nah, ketika in dilekatkan atau digabungkan dengan convenient, berarti not convenient. Jadi in itu artinya tidak. Contoh yang lain misalnya sub ini. Sub ini artinya kan below atau under. Sehingga kalau ada kata subsurface berarti below, under ya, di bawah permukaan. Kemudian yang ini selanjutnya ini stem atau root ya, root atau akar di dalam bahasa Inggris ini juga ada artinya, ada alter, antro, aqua, astro. Nah ini cukup membantu juga ketika kita hafal artinya. Ketika ada kata yang dibentuk dengan melibatkan akar ini kita bisa bisa menebak artinya ya. Misalnya alter itu kan artinya other atau lain atau different, berbeda. Nah, sehingga alternatif berarti apa? Another choice, pilihan yang berbeda, pilihan yang lain. Kemudian antro itu artinya human, manusia. Kalau ada antropologi ya antro, kemudian ditambah dengan pology ya, pology dari kata logos ya, ilmu tentang manusia, the study of humankind, dan seterusnya. Aqua misalkan artinya water ya, seterusnya. Dan yang terakhir adalah suffix ya. Nah, suffix ini imbuhan di akhir, jadi ini umumnya ditambahkan kepada kata tertentu, tapi penambahannya itu di bagian belakang kata ya. Contoh untuk suffixnya misalnya suffix ya, Nah, ini biasanya kalau ditambahkan pada satu kata itu bisa kemudian kata tersebut menjadi kata benda ya. Kata benda diantaranya bisa artinya itu menjadi someone who does something. Misalnya work ini kan kata kerja, ditambah worker ya, itu menjadi pekerja, someone who works. Teach misalnya, teach mengajar ya, ditambah menjadi teacher, jadilah pengajar. Paint mengecat misalnya, ditambah ya, suffix menjadi painter, melukis, dan seterusnya. Nah, ini untuk suffix. Sekali lagi, pemahaman mengenai prefix, suffix, dan root di dalam bahasa Inggris ini cukup kontributif bagi kita dalam mengartikan kata. Baik, untuk selanjutnya ya, di pertemuan sebelumnya juga sudah kita coba latihan untuk improve our vocabulary ya. Dan di sini langsung saya sajikan beberapa latihan kaitannya dengan jenis pertanyaan kosakata ya, atau vocabulary question. Misalnya nomor 1 ini ya, langsung saja, nggak perlu kita baca, tapi untuk menghemat waktu kita langsung lihat yang ditanyakan ini kan, yang digarisbawahi ini ya. Yang jelas ini karena vocabulary question, maka intinya adalah kita diminta untuk mencari tahu ya, kata mana dari pilihan ini yang memiliki makna yang mirip dengan kata yang digarisbawahi. Nah, headway ini adalah perkembangan. Manakah pilihan kata di nomor 1 ini yang memiliki arti mirip dengan headway atau perkembangan? Itu pilihannya adalah progress. Jadi ini kalau kita kosakatanya bagus, tentu akan dengan cepat kita bisa menjawab pertanyaan headway, progress. Yang nomor 2 ini inexpensive ya, ini inexpensive. Tadi prefix ini tuh artinya not ya, atau tidak. Inexpensive berarti tidak mahal. Nah, mana yang tidak mahal artinya? Berarti murah. Berarti pilihannya adalah C. Jadi ini cukup efektif kalau kita mendahulukan di soal reading section, mendahulukan terlebih dahulu soal yang jenisnya adalah vocabulary question, karena cepat kayak gini ya.
Oke, selanjutnya nomor 3 kita coba ya. Nomor 3 ini leap ya, leap. Apa kata yang artinya sama dengan leap atau mirip dengan leap? Ini sebenarnya kita bisa nebak juga dari konteks ini ya. Flying squirrel ya, ini squirrel ini jenis squirrel ini adalah tupai ya. Tupai can leap from tree to tree. Nah, dari pohon-pohon leap ini bisa kita tebak ya, artinya yang melompat. Nah, kalau melompat mirip dengan kata yang mana? A, B, C, atau D? Nah, tentu adalah C, jump gitu ya. Kemudian di sini ada oral culture, such as those of Polynesian people have rich narrative stories. Jadi oral culture ini budaya oral, budaya spoken ya, budaya cerita ya, cerita atau budaya naratif ya, di sini ya, narrative stories ya. Nah, oleh karenanya oral ini adalah kaitannya dengan mulut ya. Nah, tentu pilihan yang memiliki arti yang dekat dengan atau mirip dengan oral ini adalah spoken. Jadi oral culture itu adalah spoken culture. Oke. Selanjutnya nomor 5 ya. Nomor 5 inner muscle. Inner muscle ini apa arti dari inner muscle ini? Kalau kita tahu, nah kita tinggal juga cari tahu pilihan yang tepatnya untuk soal nomor 5 ini ya. Jadi inner muscle ini artinya adalah sangat ya, sangat. Nah, artinya sangat, maka kata yang memiliki arti mirip dengan sangat itu adalah yang B ini, tremendously. Kemudian yang nomor 6 collaboration, kolaborasi ya, kolaborasi berarti kalau kolaborasi itu ada sesuatu yang disatukan ya, disatukan ya, sesuatu yang disatukan atau digabung. Maka kata mana yang memiliki arti ya mirip dengan kolaborasi? Apakah A, apakah B, apakah C, ataukah D? Nah, itu jawabannya adalah D, a joint effort. Itu jelas D ya. Oke, selanjutnya nomor 7, manakah kata yang memiliki arti yang sama dengan yang di garis bawah ini? Jadi ini artinya adalah yang di garis bawah ini adalah dipangkas ya, dipangkas. Nah, artinya yang sama dengan dipangkas itu adalah tentu jawabannya dengan mudah kalau kita tahu artinya ini adalah yang B ya, trim. Trimmed ini dipangkas sama dengan pruned ya. Kemudian yang nomor 8, nah ini ada bothersome, ini artinya mengganggu ya, mengganggu. Nah, mengganggu itu apakah A, B, C, atau D? Nah, tentu adalah D, irritating gitu ya. Irritating ini artinya juga mengganggu. Selanjutnya nomor 9 ada climate. Wah, climate itu gampang sekali ya, musim. Nah, kalau musim berarti apa? Tentu yang D ini, atau weather condition itu adalah climate. Oke. Jadi sangat cepat ini kita kalau kosakatanya bagus menjawab jenis-jenis soal kosakata. Nomor 10 ya. Sebagai contoh terakhir saja, nanti lanjutnya bisa Anda lanjutkan sendiri. Nomor 10 ini an upswing ya, an upswing. Ini kenaikan, upswing ini. Nah, kalau kenaikan itu yang mana pilihannya? 10 ini tentu jawabannya adalah an improvement, karena decline ini justru penurunan, ini inflasi. Kemudian yang D ini adalah reformasi ya. Jadi yang kenaikan itu ya improvement, ini yang C. Oke. Baik, itu saya kira beberapa contoh soal ya. Ini bisa dilanjutkan sendiri. Oke, selanjutnya ini untuk tambahan latihannya ya, tambahan latihannya. Ini ada teks ya, teksnya bidang geografi ini, dan ini teksnya kalau kita skim dengan cepat ya, ada kata-kata apa ini? Ada kata-kata atlas. Nah, ini berarti teks ini membicarakan tentang atlas. Oke ya, kita tahu tentang atlas. Nah, ini sebagai skimming, oh ini teksnya tentang atlas. Kemudian kita langsung membaca teks. Nah, kita langsung membaca pertanyaannya ya.
what is the main topic of this passage. Nah, ingat ini langsung ada pertanyaan yang menanyakan tentang topik. Nah, sebagaimana strategi yang pertama, kita jangan langsung mengerjakan soal yang menanyakan tentang topik. Jadi kita dahulukan soal-soal yang lain, ya. Oke. Nah, ini ada soal kosakata ya. Soal kosakata ini bisa kita dahulukan, ini nomor 27 ya. Jadi in line 3 ya, the word invaluable is closest meaning to invaluable. In itu kan not valuable, berarti tidak ternilai, tidak ternilai. Ini memiliki arti yang mirip dengan yang C, priceless gitu ya. Priceless, invaluable ini sinonimnya adalah priceless. Oke. Kemudian kita cek apakah di soal selanjutnya ini ada kosakata lagi. Nah, ada nih in line 10 the word layout. Nah, ini reference yang kita dahulukan juga. Layout di baris 10. Nah, ini udah di garis bawah di sini layout. Nah, ini reference ini masih ingat materi tentang reference, acuan kata. Ketika ditanyakan sebuah kata untuk reference, itu bisa dilihat dari kata sebelumnya atau sesudahnya. Nah, kalau di sini following the proportional layout ini mengacu pada kata sebelumnya. Di kalimat ini ada di kalimat sebelumnya ada in fact the first very map in the atlas is cleverly designed population a cartogram that project the size of its country if geographical size were proportional to population ya. Jadi yang dimaksud dengan proporsional layout ini yang mana? Atau yang layout ini apa ya? Jadi pilihannya kita lihat di sini geographic size, kartogram, ya. Kemudian population atau its country. Ya. Ini layoutnya itu sama dengan mengacu atau mengacu pada kata apa di sebelum itu ini kartogram. Di pilihannya adalah di kartogram. Oke, apakah kemudian ada lagi jenis soal yang question? Nomor 29, which of the following is not mentioned? Itu mana yang sudah disebutkan juga tuh? Kalau written content apakah ada? Kita cek di sini. Oke, ini ada ya coloring dan content ada. Currency exchange rate ini sepertinya nggak ada. Level of education ini ada kata literasi ini menunjukkan juga tentang education. Kemudian population decline kata-kata population increase and decrease ya. Jadi population decrease ini population decline gitu ya. Juga yang nggak ada itu adalah currency exchange rates. Dan yang nomor 30, the author of the book implies that, jadi penulis melalui teks itu ingin menunjukkan apa, mengatakan apa itu bahwa atlas itu memberikan pandangan, memberikan gambaran yang luas tentang sejarah. Ya. Kalau yang B ini kan peta menggunakan berbagai skala, berbagai yang C peta negara juga ukurannya, dan ini atlas menjadi instrumen yang berguna. Nah, seperti ini. Jadi memang jawabannya antara A dan D ya, antara A dan D. Iya, itu tepatnya ya. Saya menjelaskan bahwa atlas ini akan gambaran yang jelas ya, gambaran yang luas tentang suatu negara, terkait dengan apa saja, banyak hal tadi ya, terkait dengan populasinya, terkait dengan pendidikannya. Baik, untuk nomor 26 ini kita disajikan pertanyaan. Ini termasuk technical question ya sebenarnya, karena ini sudah disebutkan tentang the first map in
Copernicus plus Atlas shows, jadi ditunjukkan bahwa diberikan clue bahwa peta pertama, jadi kita nyari the first map dalam Copernicus plus Atlas itu menunjukkan apa. Dan sini saya ganti dengan diwarnai merahnya. The very first map in the Atlas is cleverly designed population cartogram that projects the size of this country. Project the size of the country. Lalu kalau kita coba artikan, ya, peta pertama di Atlas ini dirancang dengan cerdik ya. Jadi peta pertama di Atlas itu merupakan layout populasi ya, ini kartogram populasi yang dirancang dengan cerdik ya, yang memproyeksikan atau menunjukkan ukuran setiap negara, apakah ukuran geografisnya itu sudah sesuai dengan populasinya. Dan karenanya pilihan yang tepatnya adalah ya yang A ya. Jadi batas-batas negara yang dikaitkan dengan populasi itu ya. Dan yang terakhir nomor 25, jadi apa topik utama dari teks ini ya, dari informasi tadi yang sudah kita jawab, topik utamanya itu apakah the educational benefit of Atlas, pertama ya, manfaat pendidikan Atlas, apakah yang B, kalau B ini the idea in the making of Atlas, kondisi ideal ya, dalam pembuatan Atlas, apakah C partial maps and their uses, peta parsial dan kegunaannya, ataukah D peta fisik dalam Atlas. Jadi ini pilihan yang tepatnya adalah A ya, the educational benefit of Atlas, manfaat Atlas dari sisi atau yang bersifat edukasi. Baik, saya kira ini saja diskusi kita hari ini, dan jadi silahkan dipraktikkan reading strategis yang sudah kita diskusikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan juga sudah saya ingatkan tadi di awal pertemuan ini. Oke, mudah-mudahan minimal 20 soal Anda bisa mengerjakan dengan benar ya, dari total 50 soal video seperti ini. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum.